Suaranya. Cek. Selamat pagi. Oke. Terdengar Pak, tapi sebentar sepertinya kurang keras ya. Kurang jelas ya? Kurang jelas. Sebentar. Dari situ. Yang volume itu. Yang ini ya. Udah keluar ya? Sudah. Oke, selamat pagi Pak Riona. Apakah suara kami sudah terdengar jelas? Oke, baik Pak. Mohon maaf Pak sebelumnya, ini Pak Riona kan menggunakan headset ya? Oke. Mungkin nanti bisa lebih dekat lagi dengan bagian mikrofonnya gitu, dan mungkin lebih keras ya Pak ya. Ini karena kurang terdengar keras di kami gitu. Oke. Nah sekarang sudah lebih mending ya? Udah. Kalau begitu saya buka ya Pak ya. Selamat pagi Pak Riona, Pak Alfian. Oke, perkenalkan saya Bu Novita gitu. Saya perwakilan dari tim seleksi di CP Karya Hidup Sentosa ini. Nah, di sini saya akan sebentar aja gitu, nanti akan mendampingi Pak Alfian, Pak Sakral ya panggilannya, dan juga Pak Riona gitu untuk pembukaan. Oke, nanti agenda pada hari ini adalah monitoring mahasiswa PKL atau mahasiswa magang gitu ya dari Polman gitu. Di sini Pak Alfian selaku pembimbing dari Pak Sakral. Nanti Pak Sakral akan presentasi mengenai progresnya di seksi, kemudian mungkin jika ada kendala dan sebagainya gitu. Nanti Pak Alfian selaku pembimbing bisa diajak berdiskusi dengan Pak Riona jika ada hal yang mau ditanyakan gitu. Namun nanti jika Pak Alfian ada urgensi ke seksi gitu, itu nggak apa-apa, nggak perlu sampai waktu selesai presentasinya gitu. Nanti bisa tektokan saja dengan Pak Riona, begitu. Oke, silakan dari Pak Riona. Ya, terdengar Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas. Baik, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak.
Oh, izin share screen ya Pak. Ini gimana ya? Apanya? Jadi ini presentasinya Pak. Itu udah kok Pak. Mau di share sini? Hide dulu coba. Sebentar ya Pak. BPS. Tuh. Yang muncul di Yang kamu setting yang mana? Windows BPS. Sini Pak. Nah, coba tanya ini. Apakah sudah terlihat Pak? Untuk PPT-nya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Riona yang telah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan monitoring ini. Dan terima kasih kepada Pak Alfian sebagai perwakilan pembimbing perusahaan. Mohon maaf sebelumnya Pak, untuk pembimbing perusahaan Pak Adianto berhalangan hadir untuk melaksanakan monitoring dikarenakan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan di pabrik Tuksono. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mengenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sakral Dani dengan NIM 222422019, jurusan Teknik Perancangan Manufaktur, Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik, seksi penempatan di otomasi di kantor pusat. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan profil perusahaan secara singkat. CV Karya Hidup Sentosa atau KAS merupakan perusahaan manufaktur Indonesia yang bergerak pada bidang industri alat dan mesin pertanian. CV KAS dikenal dengan merek dagang Quick. CV KAS terdapat 2 cabang produksi. Yang pertama itu ada di kantor pusat di Jalan Magelang nomor 144 di Yogyakarta. Yang kedua itu ada di pabrik Tuksono, Jalan Kawasan Industri, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Adapun produk-produk CVKS terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu ada traktor roda 2, yaitu alat pengolah lahan pertanian. Yang kedua ada kultivator, merupakan alat pengolah lahan perkebunan atau sayur. Yang ketiga ada combine harvester, yaitu alat pemanen tanaman padi. Yang keempat ada quick truck, yaitu alat pengangkut hasil pertanian seperti sawit. Yang kelima ada traktor roda 4, merupakan alat pengolah lahan pertanian yang luas. Yang keenam ada genset, merupakan mesin pembangkit tenaga listrik. Yang ketujuh ada spare part, yaitu komponen pengganti traktor roda 2. Yang kedelapan ada juga komponen casting, yaitu produk pengecoran logam yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan lain, seperti Kubota, Isuzu, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk seksi penempatan saya sendiri, saya ditempatkan di seksi otomasi, yang merupakan di bawah naungan dari Departemen Produksi, yang dulunya namanya Seksi Rekayasa dan Rebuilding Mesin. Rekayasa dan Rebuilding Mesin merupakan seksi yang bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan menerapkan sistem otomatisasi pada peralatan atau proses produksi maupun non-produksi yang melibatkan mesin.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, kecepatan, maupun keamanan dalam operasional mesin di CVKS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jam kerja khususnya di seksi otomasi, yaitu di shift umum. Untuk hari Senin sampai Kamis itu masuk jam 7.20 dan pulangnya 15.20. Untuk hari Jumat masuk jam 7.20, pulangnya 14.35. Dan untuk hari Sabtu masuk jam 7.20 dan pulangnya 14.20. Setiap harinya ada break sekitar 15 menit pada jam 9 dan isoma 45 menit. Selanjutnya, untuk fasilitas yang saya dapat selama di sini, khususnya di seksi otomasi, yang pertama itu ada makan siang dan snack. Yang kedua ada ruang makan, musola, ruang kerja, dan komputer. Untuk aktivitas yang saya sudah lakukan selama 12 minggu ke belakang, ada beberapa aktivitas. Yang pertama itu ada training, merupakan kegiatan pelatihan yang untuk persiapan kerja. Yang kedua ada project design, yaitu project yang saya dapat selama di seksi otomasi. Yang ketiga membuat gambar kerja, merupakan gambar 2 dimensi untuk yang nantinya akan dikirim ke fabrikasi. Yang keempat ada dokumentasi gambar 3D, yaitu membuat gambar 3D dari alat atau benda yang sudah ada. Yang terakhir ada modifikasi dan kalibrasi. Saya juga terlibat dalam modifikasi suatu alat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu-satu kegiatan magang yang telah saya lakukan. Yang pertama itu ada training. Yang pertama itu ada training orientasi. Training ini dilakukan 1 minggu sebelum masuk ke seksi masing-masing. Mulai dari belajar pengenalan budaya perusahaan, product knowledge, keselamatan kerja, teknik pengukuran, dan membaca gambar teknik. Yang selanjutnya ada training khusus. Training ini dilakukan di seksi saya sendiri, yaitu pelatihan menggunakan software Solid Edge ST6 dan FreeCAD. Selanjutnya saya juga untuk project design. Yang pertama itu ada barrier gate. Barrier gate atau gerbang palang adalah sistem penghalang otomatis yang digunakan untuk mengontrol akses forklift di area gedung pabrik Tucsono nanti. Kegiatan ini atau proyek ini dimulai dari sketsa ukuran dan simulasi pergerakannya. Yang kedua mulai konsep 3D dan detailnya di Solid Edge dan selanjutnya juga melakukan perhitungan terhadap kekuatan silinder pneumatik. Sebelumnya untuk penggeraknya di sini menggunakan silinder pneumatik untuk menggerakkan naik turunnya gerbang palang ini. Yang kedua untuk proyek desainnya yang saya dapatkan dari pembimbingnya itu yaitu lift catering atau lift makanan. Lift catering atau lift makanan adalah lift khusus yang dirancang untuk mengangkut makanan seperti box makanan dan galon dari satu lantai ke lantai lainnya. Hal ini digunakan untuk para pekerja dapur agar mempermudahkan nantinya dalam mendistribusikan makanan dari lantai 1 ke lantai 3 ataupun lantai 2. Hal ini juga dapat memanfaatkan aspek safety yang nantinya yang sebelumnya para pekerja dapur ini menaiki tangga yang terjal untuk mendistribusikan makanan atau galon ke lantai 3. Proses ini dimulai dari perhitungan langsung atau pengukuran langsung ke gedung yang akan dipasang lift. Yang kedua itu ada proses mencari konsep untuk lift ini. Ketiga ada detail. Keempat nanti akan dilaksanakan simulasi yang mungkin akan dilakukan di minggu berikutnya. Selanjutnya untuk kegiatan magang selama di sini yaitu ada modifikasi dan kalibrasi. Modifikasi yang pertama itu ada modifikasi tiang sensor speed zone.
speed zone ini merupakan sensor yang digunakan untuk mengetahui kecepatan pejalan kaki di jalur hijau. Nanti sebelumnya tiang sensor speed zone ini masih kurang optimal dikarenakan arah tembaknya yang 90 derajat. Hal ini membuat sensornya dapat membaca mobil atau kendaraan di depannya. Nah, untuk itu dilakukan modifikasi untuk pembacaan atau deteksi sensor ini dapat lebih optimal, yang hanya bisa membaca pejalan kaki. Selanjutnya, melakukan kalibrasi sensor speed zone. Sebelumnya, sensor ini layak untuk kecepatan yang tampil pada monitor ini belum menghasilkan kecepatan aslinya. Jadi dilakukan kalibrasi ulang untuk memastikan kecepatan pejalan kaki dapat hasil yang sama dengan kecepatan realnya di monitor. Selanjutnya juga ada pembuatan formula atau rumus Excel untuk mengetahui perilaku pantulan sinar laser melalui sistem kaca yang kemudian diterima oleh sensor cahaya. Parameternya ada jarak antar laser, yaitu ini kerapatan lasernya, terus kemiringan sensor, nanti kemiringan laser ini bisa diubah, terus jarak antar kaca pemantul, nanti disesuaikan sesuai kebutuhan. Perhitungan ini untuk mengoptimalkan sistem deteksi barang yang melewati sensor. Memastikan bahwa setiap objek yang melewati area tersebut dapat terdeteksi dengan akurat oleh sistem sensor. Rumus dasarnya dari Pythagoras, nanti dapat formula seperti ini. Selanjutnya ada kegiatan dokumentasi gambar 3D, yaitu menggambar 3D dari benda yang sudah ada. Pertama itu ada electric Hoist Crispo, kedua ada jaw coupling. Nah, untuk problem atau kendala saya selama di sini, yang pertama itu tidak adanya software Solid Edge dalam beberapa minggu. Ini dikarenakan masuknya staf atau karyawan baru yang membuat saya harus menunggu atau melakukan aktivitas lain selain menggunakan Solid Edge ini. Saya selama tidak ada softwarenya ini, saya juga melakukan mempelajari atau membantu kegiatan assembling di lapangan. Yang kedua itu adanya aturan tidak diperbolehkan menggunakan HP atau laptop ketika jam kerja. Nah, untuk solusinya ini, untuk saya mencari referensi atau kegiatan lainnya, saya meminjam HP kantor milik atasan. Untuk selanjutnya ini mungkin kendala yang paling kerasa ya, yaitu komunikasi dalam bahasa. Kebanyakan bahasa yang digunakan atau bahasa sehari-hari digunakan di sini itu menggunakan bahasa Jawa. Ini tentu agak membingungkan bagi saya karena tidak bisa bahasa Jawa. Tapi solusi saya selalu bertanya kepada karyawan atau pekerja lainnya untuk menanyakan apa artinya dan maksudnya. Mungkin segitu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apakah ada pertanyaan atau mulai sesi diskusi atau gimana, Pak? Iya, Pak, sama-sama. Oke. Mohon maaf, Pak, suaranya masih kurang jelas. Ya, udah membaik. Sudah lumayan, Pak. Iya. Iya, Pak.
Saya yang di kantor pusat Jogja. Ya. Sebentar ya Pak. Masih kendala sama speakernya. Oke, boleh lanjut Pak. Masih sama sebenarnya, tapi boleh lanjut aja. Oh, lebih jelas Pak? Ya. Iya Pak. Oh, pernah waktu itu ada pelatihan pengukuran selama 1 hari di sana Pak. Iya. Iya Pak. Yang sekarang lagi dikerjain itu yang lift makanan tadi Pak. Ya. Itu belum ada, jadi membuat dari ulang Pak, membuat dari awal. Ya. Iya Pak. Oh, untuk itu kurang tahu ya Pak. Untuk progres sampai ini tuh mungkin udah 90% untuk desainnya, 3D-nya. Tapi belum disimulasi atau ACC dari atasan untuk revisi lagi gitu Pak. Iya, ya udah masuk banget gitu. Iya Pak. Ya Pak, boleh Pak. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak ya. Perkenalkan Mas, saya Alfiansa atau biasa dipanggil Alfian. Saya dari Kepala Seksi Mada Seksi Otomasi. Saya juga alumni Polman Pak, angkatan tahun masuk 2019 dari jurusan AE. Ya, dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi D4. Ya, sebelumnya saya mohon maaf untuk atasan saya, yaitu sebagai pembimbing Pak Sakral, tidak bisa hadir untuk mendampingi, dikarenakan ada pekerjaan urgent di Tuksono, yaitu jadi sehingga saya diperintahkan untuk mendampingi untuk sesi monitoring hari ini gitu. Ya, jadi kalau secara teknisnya itu mungkin yang tahu ke Pak Ardianto langsung Pak ya sebagai pembimbing. Soalnya konsultasinya itu biasanya kalau masalah desain itu lebih ke Pak Ardianto gitu. Gitu. Jadi lebih ke teknisnya ke beliau langsung gitu. Ya nggak apa-apa Pak. Ya benar Pak.
baru masuk. Jadi lulusan 2023. Ya, ya 1,5 tahun, Pak. Ya, alhamdulillah, Pak. Soalnya deket rumah juga. Ya, saya asli Madiun, Pak. Jawa Timur, ya. Ya, ya betul, kepala prodinya dulu. Kalau saya itu dari awal itu saya yang mengarahkan, Pak. Dari masuk itu saya coba untuk mengenalkan apa itu seksi otomasi, terus lingkupnya bagaimana, terus para operatornya siapa aja, terus ya itu pengenalan awal lah. Nah, selanjutnya itu saya jarang berkomunikasi gitu. Jadi langsung yang megang itu langsung Pak Adianto itu. Jadi ya sesekali cuman saya tanya ke saya juga, cuman gitu ya jarang-jarang sih Pak gitu. Ya, ya. Apa Pak? Hmm, kalau di sini itu sistemnya masih belum menggunakan metode itu Pak. Jujur untuk sistem perancangan mesin itu kita pakai produk konsepnya dari KS sendiri gitu. Jadi kita udah punya template semacam form gitu. Jadi kelengkap. Jadi dari mulai produk konsep user request-nya seperti apa. Jadi yang diminta user itu seperti apa. Nah, itu kita tampung terus kita definisikan dalam bentuk produk konsep ke usernya. Jadi nanti kalau misal user udah oke, nah baru kita lanjut ke pembuatan template gitu, semacam template pembuatan mesin atau alat itu. Jadi kalau untuk penggunaan metode VDI 206 itu yang ya mungkin yang udah familiar lah juga di saya di mekatronika khususnya juga itu belum ada Pak. Gitu. Ya belum pakai metode itu gitu. Perancangan ada. Ada, jadi kalau di kami itu kerjanya itu tim Pak. Jadi ada tim mekanik, nanti ada tim elektrik juga. Nanti ada tim drafternya juga ada. Iya Pak. Bisa lanjut Pak, enggak apa-apa Pak. Tadi ada ini miskomunikasi. Oh, yang lewat tadi? Itu tadi staff lain Pak. Iya. 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 Kita lingkupnya yang paling tinggi itu kan ada departemen, terus di bawahnya itu unit. Habis itu nanti baru seksi gitu. Ya departemen. Jadi ada 4 departemen. Jadi ada departemen produksi, departemen personalia, pemasaran, sama
Ada lupa saya satunya. Jadi ada 4 departemen Pak gitu. Ya luring harusnya. Iya. 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 Baik Pak. Jadi kalau menurut saya ini dari program PPI ya ini biasanya disebut PPI ya itu menurut saya itu sangat bagus Pak untuk mahasiswa Polman. Ini soalnya kita bisa dilatih langsung terjun di lapangan gitu. Untuk waktunya mungkin kalau saya kira cukup sih Pak. Kurang lebih 20 minggu kalau dulu kan di AE itu kan beda ya. Kalau di AE itu sekitar 30 minggu gitu. Ya, 30 minggu. Ya, itu pun lebih dari cukup. Soalnya kalau saya lihat kampus-kampus lain itu PPI atau magang itu paling hanya sekitar 3 bulan, 2 bulan gitu. Ya, jadi kembali lagi ke mahasiswa sendiri juga sih Pak. Jadi kalau mahasiswa mau ada kemauan untuk explore, untuk belajar itu sangat bagus gitu untuk mengenal dunia industri untuk kedepannya bagaimana itu. Gitu. Mungkin itu kalau menurut saya Pak. Kalau secara sistem atau pelaksanaan dari kemarin angkatan saya juga sudah cukup bagus itu. Sekarang juga ya mungkin nggak jauh beda ya sama yang dulu gitu. Oh ya mungkin beda monitoringnya saja Pak. Ya, ya. Iya, Pak. Kalau untuk project itu, jadi yang pegang project sebenarnya bukan saya sih Pak, itu ada rekan saya gitu untuk kepala projectnya. Jadi kalau yang saya tahu itu ada project untuk mendeteksi kecepatan orang berjalan gitu di jalur hijau. Jadi kan kita punya standar untuk kecepatan orang berjalan di perusahaan itu berapa gitu. Nah nanti sensor itu akan memberikan semacam notifikasi atau himbauan apabila pekerja itu jalannya di bawah kecepatan standar gitu. Jadi untuk kita untuk lebih memperhatikan kinerja atau mobilisasi pekerja tersebut gitu. Ya,
Ada. Jadi di kami itu kurang lebih 5-10 km per jam untuk pejalan kaki. Untuk dari proyek itu. Selama membantu untuk kalibrasi itu apakah ada pelajaran yang dapat diambil atau insight baru gitu? Untuk sensor speed zone ini Pak, saya kan juga melakukan ini suatu trial tuh saya mencoba berjalan beberapa kali di depan sensor. Nanti saya akan menggunakan misalnya pakaian hitam, apakah dapat terbaca atau enggak. Nanti ini sensor ini juga disesuaikan kekuatan kekuatan tembak sensornya itu agar sensor ini dapat optimal gitu, dapat membaca apa saja pakaian yang digunakan oleh pekerja gitu. Nah, dan untuk kalibrasinya notifikasi yang muncul pada monitor itu belum sesuai sama kecepatan aslinya. Nah, di sana saya juga melakukan beberapa kali berjalan di sensor tersebut untuk melakukan kalibrasi agar kecepatan yang muncul pada monitor sesuai dengan kecepatan pejalan kaki yang sebenarnya gitu Pak. Ya, kami pakai Solid Edge. Ya. Maksudnya untuk SOP itu seperti apa Pak? Oh, otomasi. Jadi untuk penggabungan Pak ya, penggabungan ke bidang otomasinya gitu. Itu kalau secara dari sistem itu sudah ini Pak, sudah bisa dibilang cukup lancar sih Pak ya. Jadi dari awal itu Pak Sakral ini sudah kami training dulu ya sebelum pegang software itu, kita kasih buku manualnya dari Solid Edge langsung, kita kasih latihan-latihan untuk gambar 3 dimensi. Itu kemungkinan kurang lebih kemarin itu selama 1-2 minggu. Nah baru ketika oleh pembimbingnya udah dikira udah cukup untuk trainingnya, baru kita kasih project dari range sederhana dulu Pak, yaitu project pertama itu yang sensor itu Pak ya, itu sensor itu untuk project pertama. Terus project keduanya itu ada yang barrier gate itu. Kemudian untuk project selanjutnya itu kemarin diminta tolong untuk menggambar ulang yaitu beberapa komponen untuk dijadikan part assembling gitu. Terus yang terakhir kemarin mungkin bisa dibilang project yang cukup besar, yaitu yang terakhir ada lift catering itu. Ya mungkin seperti itu Pak. Ada Pak. Ya Bu Novi.
Halo, tes Bu Novita. Iya, sebentar Pak. Kalau dari saya mungkin cukup sih Pak. Soalnya emang saya kurang intens lah untuk membimbing Pak Sakral sendiri. Soalnya langsung di bawah bimbingannya Pak Ardianto gitu. Oh iya Pak, siap. Iya, iya. Mungkin mau bertanya Pak, terkait tugas akhir untuk kriteria atau syarat untuk proyek yang bisa dijadiin tugas akhir itu gimana Pak? Iya. Hmm, ya. Hmm, ya. Hmm, hmm. Baik Pak. Hmm, Ya, betul. Ya, bisa Pak. Ya, iya. Iya Pak.
Ya, Pak. Iya, Pak. Udah. Udah, makasih, Pak. Nggak ada. Sudah cukup, Pak. Ya, amin. Ya, siap. Ya, Pak. Iya, sama-sama. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Terima untuk kasih, Pak. waktu dan kesempatannya.